Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala. Kata berhala pastinya sudah sering kita dengar ya sahabat. Apa sih berhala itu? Tadi gue sempat nanya sama mbah gue, apa sih berhala itu? Menurut Mbah Wikipedia maksudnya. Dalam Islam, berhala adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia. Lalu muncul pertanyaan, sejak kapan manusia menyembah berhala? Lalu mengapa manusia menyembah berhala? Terus siapa sih berhala yang disembah itu? Nah, episode kali ini insya Allah kita memberi sedikit penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Selamat mensubscribe, like, dan komen ya sahabat. Dan jangan lupa nonton. Kebalik ya. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, mereka semua adalah anak-anak Adam. Wad adalah anak yang paling tua di antara mereka dan yang paling berbakti. Wad adalah sosok lelaki yang soleh akhlaknya. Karena kesolehannya itu, ia sangatlah disukai kaumnya. Saat ia meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya, di sebuah kawasan Babylon dengan sedih. Mereka berkumpul dalam waktu yang lama di makam itu, untuk waktu yang lama. Mereka sangat sedih, dan belum bisa melupakan kesolehan akhlak dari Wad. Ketika melihat kesedihan mereka, kemudian datanglah iblis. Iblis datang dengan wujud sebagai manusia. Tentu saja iblis datang sebagai wujud manusia. Kalau iblis datang dengan wujud aslinya, ya pasti langsung bubar ya sahabat. Langsung lari tunggang langgang mereka semua. Haha. Iblis dengan lemah lembut dan sangat meyakinkan layaknya marketing level skill dewa berkata kepada mereka, Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Maukah jika aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya? Orang-orang yang berkumpul itu menjawab, Oh tentu saja, kita akan senang jika bisa merasakan kehadiran Wad lagi di sini. Iblis pun langsung merespon jawaban kaum Wad dengan satu keberhasilan. Yes, iblis kemudian membuat patung seperti wujud Wad kepada mereka. Singkat cerita, patung yang dijanjikan pun selesai dibuat. Lalu patung itu mereka letakkan di tempat perkumpulan. Kaum Wad sangat senang dengan kehadiran patung itu. Saat melihatnya, mereka selalu mengenang dan memuji-muji Wad. Melihat rencananya berjalan mulus, iblis lalu lanjut ke rencana selanjutnya. Seperti sahabat-sahabat channel Sejarah Islam yang ketahui, kalau masalah menyesatkan, iblis itu makhluk yang paling gigih, pantang menyerah, dan paling jagonya. Oleh karena itu jangan pernah lepas dari doa meminta perlindungan Gusti Allah dari godaan iblis ya sahabat. Hanya karena perlindungannya sajalah kita bisa lolos dari godaan iblis yang terkutuk. Balik lagi ke cerita. Lanjut. Iblis pun melanjutkan rencana. Iblis lalu menawari kaum Wad, Wahai kaum Wad, maukah jika aku buatkan patung seperti ini di rumah masing-masing kalian, agar kalian bisa mengenangnya di rumah? Mendengar tawaran seperti itu, kaum Wad menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka menjawab, Tentu. Tolong buatkan untuk kami patung Wad yang bisa kami tempatkan di rumah. Iblis kemudian membuatkan patung sepertinya di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka, yang kemudian mereka sembah selain Allah. Nah, patung yang mereka sebut Wad adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah. Oh iya sahabat, penyembahan berhala ini berlangsung pada masa setelah Nabi Adam meninggal dan sebelumnya hadir Nabi Nuh ya sahabat. Rangkaian kisah di atas menunjukkan setiap berhala tersebut disembah oleh sekelompok manusia. Disebutkan, seiring perjalanan waktu, mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk 3 dimensi agar lebih meyakinkan bagi mereka.
Lalu patung-patung tersebut disembah oleh mereka. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah patung-patung tersebut. Hal ini juga pernah disinggung oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari Rasulullah SAW saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebut-nyebut gereja yang mereka lihat di Habasyah bernama Maria. Di dekat Nabi Muhammad SAW, keduanya menyebut keindahan patung-patung yang ada di sana. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka itu ketika ada orang saleh meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Sikap gulu melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan, terlebih lagi dalam urusan agama. Akan tetapi perlu juga kita waspadai bahwa dalam menjauhi sikap gulu ini kita juga jangan sampai terjebak di dalam sikap yang taksir, melalaikan dan melonggar-longgarkan diri. Perbanyak berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bimbingannya, dan giat menuntut ilmu tentunya akan menjauhkan kita dari dua sifat tersebut di atas. Baiklah sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setelah menonton episode kali ini, banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon ampun atas segala kesalahan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.